Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan usai laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN terbaru dipublikasikan. Dalam laporan periodik 2025, total harta kekayaan Prabowo tercatat mencapai 2,06 triliun rupiah. Jumlah itu naik sekitar 4,5 miliar rupiah dibandingkan laporan tahun sebelumnya. Aset terbesar Prabowo berasal dari surat berharga dengan nilai mencapai 1,67 triliun rupiah. Selain itu, Presiden juga memiliki tanah dan bangunan senilai lebih dari 323 miliar rupiah yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan dan Bogor. Tak hanya properti, Prabowo juga tercatat memiliki 8 unit mobil dari berbagai merek, serta 1 sepeda motor Suzuki. Sementara harta bergerak lainnya mencapai 16,4 miliar rupiah, dan kas setara kas sekitar 48 miliar rupiah. Menariknya dalam laporan terbaru tersebut, Prabowo diketahui tidak memiliki utang sama sekali. Hasim Joyo Hadikusumo itu kapitalis abis. Kawan-kawan, selamat datang di masa di mana serigala resmi ditunjuk untuk menjaga domba. Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2026 adalah lonceng kematian bagi hutan kita. Prabowo Subianto baru saja menyerahkan kunci gerbang ujung benteng alam Indonesia, yaitu Taman Nasional kita, ke tangan adiknya, Hasim Joyo Hadikusumo. Dinasti dan oligarki bukan lagi sebatas isu, tapi sudah menjadi pelaku langsung di jantung konservasi. Hasim Joyo Hadikusumo adalah pengusaha tambang, raja karbon, dan kapitalis kelas kakap. Menunjuk Taifan Tambang untuk mengelola Taman Nasional sama saja seperti menunjuk perokok aktif jadi Menteri Kesehatan. Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga 17.600 per dolar AS mulai berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah bahan pangan seperti tahu, tempe, hingga mie instan diperkirakan mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan ke depan akibat mahalnya bahan baku impor. Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafni, mengatakan komoditas berbahan dasar gandum dan kedelai menjadi sektor paling terdampak. Kenaikan harga impor disebut sudah dirasakan produsen sejak akhir April 2026 dan berpotensi diteruskan ke konsumen. Selain pangan, kenaikan harga BBM non-subsidi juga memicu lonjakan biaya distribusi barang. Dampaknya, harga sayur mayur lokal ikut terancam naik karena ongkos logistik semakin mahal. Rahma menilai situasi ini dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah dan bawah. Jika rupiah terus melemah mendekati Rp18.000 per dolar AS, resiko inflasi diproyeksikan meningkat hingga hampir 5% dan berpotensi memperberat biaya hidup masyarakat di berbagai sektor. Buset, berita apa lagi nih cuy yang belum kalian tahu cuy? Nih, gua ketemu berita lagi cuy. Uang kas RI habis. Dan antara bisa ambil alih 51% Bank BCA secara gratis. Aduh cuy, ini kebijakan apa lagi cuy? Gua pusing cuy. Apakah ini penyebab saham kita pada turun semua cuy? Aduh cuy. Gua baca berita nih cuy. Ya, Ketua LPEKN menegaskan cuy ya. Nah, presiden kita memiliki landasan hukum untuk mengambil langkah strategis tersebut. Ia mendorong pembentukan tim khusus gunanya untuk mengusut tuntas dugaan permainan di balik akuisisi BCA pada awal tahun 2000 cuy. Gila cuy. Ya, jika ini dijalankan potensi 700 triliun bisa masuk ke Danantara cuy. Gokil. Dan ini juga menjadi darah segar bagi perekonomian nasional. Gila, keren cuy ya. Menurutnya skema ini pengambilannya itu bukan sekedar mimpi cuy. Bukan mimpi loh ini cuy. Ini nyata cuy. Gila cuy. Data lama mencatat bahwa tahun 2002, BCA memiliki nilai 117 triliun, namun saat bersamaan masih berutang ke negara 60 triliun. Gila cuy, banyak banget itu duit cuy. Kalian baru tahu juga kan, gua juga sama cuy. Gila. Ini keren banget nih beritanya cuy. Beban tersebut diangsur tahunan, tetapi hingga kini diduga belum tuntas. Itu artinya negara punya celah untuk melakukan klaim kepemilikan kembali. Gila cuy. Ya, berita yang gini nih ya, yang mungkin membuat gua pusing nih
saham gua kemungkinan turun nih. Ya, mungkin tapi coy, disclaimer dulu coy ya, benar nggak benar beritanya coy. Tapi kalau menurut kalian nih, kalau benar terjadi nih coy, ya, yang begini nih, kira-kira uangnya masuk kemana coy? Efeknya buat kita apa coy? Boleh kalian komen coy di kolom komentar. Gokil, pusing juga gua coy. Nih ada berita guys, Menteri Keuangan Purbaya ngaku disuruh Prabowo bilang ke masyarakat, uang kita banyak, nggak usah takut. Masa sih Pak uang kita banyak? Coba kita lihat ini. Izin ya Pak Presiden, ini yang dinamakan uang kita banyak. Utang kita aja Pak, nyaris 10.000 triliun rupiah Pak. Naik 282 triliun hanya dalam waktu 3 bulan. Bayangkan Pak, kok bisa-bisanya Bapak bilang kita ini punya uang yang banyak, yang ada mah utang kita yang banyak Pak. Jangan suka omong-omong deh Pak. Mana teriakannya sayang? Akhirnya guys, Pak Prabowo turun tangan dalam menangani program MBG. Pak Presiden menginstruksikan untuk mengusut kasus korupsi MBG dan jual beli titik SPPG. Lewat Kepala Staf Kepresidenan, ia menyerukan agar melakukan pengecekan langsung terhadap potensi praktek korupsi. Hal ini berdasarkan laporan tentang beberapa dapur SPPG yang mendapatkan insentif walau tidak aktif lagi. Beginilah Pak yang ditunggu-tunggu masyarakat. Presiden langsung turun tangan. Soalnya program ini bagus Pak, tapi kalau ada penyimpangan sayang aja programnya. Breaking news, Kamar Dagang China mengirimkan surat ke Pak Prabowo langsung mengenai protes soal kebijakan hingga iklim investasi di Indonesia. Jadi kurang lebih suratnya itu seperti ini guys, dan ini pembukaannya aja ya. Nanti ada isi-isinya juga, tapi di sini ada poin-poin penting, yaitu di sini ada tertulis juga mengenai korupsi. Jadi intinya ada beberapa poin-poin penting yang dikeluhkan oleh investor atau pebisnis China yang menanamkan modalnya itu di Indonesia. Jadi sebelum itu guys, Kamar Dagang ini apa sih maksudnya? Jadi Kamar Dagang ini adalah lembaga yang mewakili dari investor-investor dan pebisnis China yang menanamkan modalnya itu di Indonesia dan berbisnis di Indonesia langsung. Jadi salah satu protesnya ini ada mengenai soal kenaikan dari tarif royalti nikel atau tambang-tambang lainnya. Soalnya kemarin itu pemerintah katanya berencana untuk menaikkan royalti tambang. Ya otomatis kalau royalti dinaikkan maka margin dari perusahaan tersebut akan tergerus ya. Nah, selanjutnya mereka itu juga protes soal pembatasan produksi nikel di dalam negeri. Ya kemarin itu soalnya pemerintah ada membatasi produksi nikel untuk menjaga harga nikel itu tetap tinggi ya. Nah tapi dengan pembatasan ini ya pabrik-pabrik otomatis produksinya akan menurun. Lalu mereka juga menyoroti soal uang dari devisa itu yang ditahan selama 1 tahun sebesar 50%. Lalu ada juga mengenai visa ketenaga kerjaan. Nah, lalu mereka juga menyoroti soal regulasi yang berubah-ubah. Mereka juga menyoroti guys soal pungli dan korupsi di tempat mereka itu menjalankan bisnis ya. Ya kita tahu lah ini sudah rahasia umum ya bahwa di tempat-tempat seperti itu pasti banyak sekali pungli dan pejabat-pejabat daerah yang meminta uang ya untuk memuluskan proyek di sana. Tentu saja ini sangat membebani pebisnis dan investor China yang berbisnis di Indonesia. Tentu ini sebenarnya kabar buruk guys, karena mereka itu mau gimana pun itu menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak. Dikabarkan itu sekitar 400.000 tenaga kerja yang mereka bisa hasilkan. Ya otomatis ini sangat membantu perekonomian negara ya, dan kalau mereka sampai cabut ya, ditambah lagi lah belakangan ini banyak sekali investor yang cabut dari Indonesia karena ya itu tadi guys yang faktor-faktor tadi ya, dan itu menyebabkan rupiah jebol dan IHSG hancur saham Indonesia ya. Ya sebenarnya menurut gue ini pemerintah sudah harus benar-benar serius ya. Ini benar-benar kita tuh sekarang sedang terjepit, ekonomi kita sedang sangat-sangat kritis, dan seharusnya itu benar-benar ada kebijakan yang sangat-sangat radikal untuk mengatasi permasalahan ini. Ya mudah-mudahan saja Pak Prabowo itu menotis kesalahan ini dan mengambil tindakan yang cepat. Jangan sampai semuanya itu terlambat ya. Nah itu aja guys, kalau kalian suka dengan konten seperti ini kalian bisa follow akun gue, dan kalau kalian tertarik mendapatkan analisis lebih mendalam mengenai geopolitik dan ekonomi serta efeknya ke aset-aset, kalian bisa subscribe dengan cara ke profil bio gue ada tulisan subscribe. Nah itu kalian klik aja guys. Nah itu selain kalian bisa dapat video eksklusif, kalian juga bisa masuk ke grup yang mana bisa tanya jawab sama gue, oke?